Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada hari ini kami akan mempresentasikan, menunjukkan kepada teman-teman sekalian media pembelajaran yang kami buat dengan menggunakan PowerPoint. Slide presentasi yang kami buat ini didesain dalam bentuk yang sederhana, sehingga kami menganjurkan kepada teman-teman untuk menjadikan ini sebagai panduan, kemudian mengkombinasikan beberapa software lainnya untuk memperindah supaya slide presentasi yang kita sajikan ketika membawakan materi itu dapat lebih menarik minat audiens untuk tetap memberikan partisipasinya terhadap proses perkuliahan atau penyampaian materi yang sedang kita lakukan. Baiklah rekan-rekan sekalian, slide presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Ambar Sri Lestari. Baiklah rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita bahas dalam CBI atau pembelajaran berbasis komputer. Yaitu pertama, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pengertian pembelajaran berbasis komputer adalah bentuk penyajian materi atau bahan-bahan pembelajaran, keahlian atau keterampilan dalam satuan unit-unit terkecil sehingga mudah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Setelah mengetahui pengertian, maka kita juga dituntut untuk memahami prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer itu sendiri. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu: pertama, berorientasi pada tujuan; kedua, berorientasi pada pembelajaran individual; ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri; keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan pembelajaran berbasis komputer. Nah, adapun sejarah perkembangan pembelajaran berbasis komputer kami buat dalam circle sederhana, yaitu kecenderungan adanya perbedaan individual yang terdapat pada subjek-subjek pelajar itu sendiri, kemudian perkembangan teori behavioristik, information processing model, kemudian adanya upaya untuk menciptakan inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan mastery learning atau pembelajaran tuntas. Yang kelima yaitu adanya hubungan dengan teaching machine atau teknologi-teknologi yang didesain oleh para ahli pemerhati pendidikan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang komputer sebagai media pembelajaran. Nah, rekan-rekan sekalian, komputer sebagai media pembelajaran ada 5 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, komponen tujuan. Tentunya setiap pembelajaran ada tujuan-tujuan yang akan dicapai, baik itu yang didesain dalam satu kali pertemuan atau beberapa kali pertemuan yang telah dibuat atau dirancang oleh pendidik itu sendiri. Kemudian yang kedua, komponen karakter media. Nah, media ini sendiri ada yang audio, visual, dan bahkan audiovisual. Kemudian komponen kesesuaian, artinya media yang dipilih harus sesuai dengan konten atau materi yang akan disampaikan. Nah, selain itu, tentunya komputer sebagai media ia memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah kekurangan komputer sebagai media pembelajaran. Yang pertama, tingginya biaya yang digunakan untuk membeli peralatan komputer. Kemudian compatibility dan incompatibility, artinya terkadang komputer yang kita gunakan itu mengalami kerusakan kecil, sehingga kita perlu mencari perangkat-perangkat yang kita perlukan sehingga komputer yang kita pakai itu bisa kembali digunakan atau didaya gunakan. Nah, akan tetapi kenyataan yang sering kita jumpai adalah komputer yang kita miliki yang memiliki kerusakan kecil itu tidak ada alat yang kita bisa gunakan untuk menggantinya. Artinya toko-toko yang tersebar di tempat kita itu tidak memiliki atau tidak menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kerusakan dan sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga tidak ada kecocokan antara perangkat yang kita butuhkan dengan merek dari komputer yang kita gunakan. Kemudian waktu yang relatif lama. Nah, tentu waktu yang relatif lama, mulai dari cara kita menyediakan media seperti komputer, otomatis kita harus menyediakan budget dulu atau dana untuk menyediakan ini. Contohnya kalau dalam pendidikan, terlebih dahulu untuk mengadakan sarana komputer, maka pihak sekolah harus melakukan koordinasi langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam dinas pendidikan, bahkan Kementerian Pendidikan itu sendiri. Nah,
Saya rasa cukup untuk kekurangan komputer, kita beralih kepada kelebihan komputer itu sendiri. Rekan-rekan sekalian bisa melihat di slide presentasi ini, kelebihan komputer itu belajar sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini peserta didik tidak dituntut untuk belajar di luar batas kemampuannya, meskipun nanti pada akhirnya ada evaluasi. Kemudian menayangkan kembali informasi. Nah, komputer itu bisa melaksanakan recording atau merekam, sehingga simulasi-simulasi bahkan animasi-animasi yang disenangi peserta didik itu bisa ditayangkan kembali sebagai reinforcement atau penguat mereka agar mereka memiliki aptitude atau minat untuk belajar. Kemudian memperoleh kecepatan belajar. Nah, mobilitas belajar dengan menggunakan media komputer itu sangat baik. Kalau seandainya kita menggunakan internet dengan membuka web atau situs tertentu untuk melaksanakan media pembelajaran interaktif melalui dunia maya, itu otomatis akan menjaga mobilitas pendidikan. Kemudian ikan belajar yang efektif dan sport sementara yang saya katakan, record keeping, individual learning, dan graphic animation. Ya, selanjutnya kita perlu mengetahui model-model pembelajaran berbasis komputer itu seperti apa. Nah, ada 5 yang kami suguhkan dalam slide presentasi ini, meskipun hanya berupa nama bukan bentuk fisik, yaitu yang pertama, model drills, flowchart model drills, model tutorial, model simulasi, instructional games model. Nah, ini adalah 5 model-model pembelajaran berbasis komputer, dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemungkinan bertambahnya itu bisa saja terjadi. Impossible is nothing, atau tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, apalagi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, baiklah teman-teman, beberapa komponen yang telah kami sampaikan melalui slide presentasi sederhana ini, yaitu di awal dari pengertian pembelajaran berbasis komputer atau definition of CBI atau Computer Based Instruction, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran basis komputer, history of developing computer based instruction, computer as instructional media, model pembelajaran berbasis komputer. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Insya Allah bisa mencoba menjadikan slide sederhana ini sebagai fasilitator untuk membuat sebuah karya-karya presentasi yang lebih unik, menarik, dan tentunya lebih bermakna dalam proses penyampaian itu sendiri. Sekian dari saya selaku native speaker untuk pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya sejenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.